Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Safira alias Salsabila dari DK 4305A yang NIM-nya 16011194198. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang percampuran estetika terhadap objek dalam desain komunikasi visual. Sebelum masuk ke dalam materi saya ingin memberitahukan tentang apa itu struktur seni rupa. Jadi struktur seni rupa itu ada unsur rupa sama prinsip seni rupa. Pertama, unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu dibagi menjadi 5. Pertama itu garis. Garis ini membentuk ilustrasi, sebuah ilustrasi seperti garis vertikal, horizontal, lengkung, seperti itu. Terus kedua ada pola ruang. Pola ruang ini, ruang itu kan ada yang 2 dimensial sama 3 dimensial. Nah, terus habis itu ruang ini bersifat positif, ada yang bersifat positif sama negatif. Positif itu maksudnya itu massa padat, kalau misalnya negatif itu udara, membatasi udara. Hubungan antara ruang positif dan ruang negatif ini, dia itu akan menciptakan sebuah pola yang terbuka dan tertutup. Terus habis itu ada warna. Warna adalah berkas cahaya yang dipantulkan atau pigmen berupa warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru, dan warna kombinasinya. Terakhir ini tekstur. Tekstur itu adalah sifat raba seperti halus dan kasar. Seperti itu. Nah, setelah unsur seni rupa, itu tuh ada prinsip seni rupa. Pertama itu adalah kesatuan, harmoni, dan variasi. Ini tuh suatu keseluruhan secara menyatu pada bagian-bagian yang berbeda-beda. Nah, terus habis itu ada keseimbangan. Keseimbangan itu ditentukan oleh faktor penempatan, ukuran, proporsi, dan kualitas. Ketiga, ada harmoni dan irama. Jadi, sebuah seni rupa itu kan pasti harus ada penekanannya ya. Nah, jadi di sini tuh di irama itu jadi ada pusat perhatiannya itu. Terakhir ada gerak. Gerak ini sebenarnya dari gerak mata kita dari alur-alur pada karya seni rupa ini. Nah, itu adalah penjelasan dari saya tentang unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Nah, setelah ini saya akan memberitahukan materi apa yang saya kerjakan dalam kelompok ini. Jadi saya ingin memberitahukan terlebih dahulu gambar apa yang kita ambil dalam kelompok kita, yaitu nah, itu gambarnya. Jadi materi yang saya ambil itu adalah kesan psikologis yang didapat dan nilai, makna, dan filosofinya. Jadi pertama, kesan psikologis yang didapat itu ada kesan suci ya, karena kan ini ada Dewa Siwa dan Tuhan Yesusnya kan. Nah, di sini tuh ada bentukan cahaya, ada matahari, ada burung-burung yang berterbangan. Jadi tuh kesannya kita lebih nyaman ya, karena kan namanya juga agama gitu. Kalau misalnya kita ngebahas tentang agama, pasti kan kita bawaannya jadi tenang seperti itu. Nah, terus habis itu ada distansi psikis oleh Bulov. Nah, saya ingin memberitahukan teori ini dari objek yang kita dapat ya. Nah, teori yang pertama itu adalah actual spatial audience. Jadi kata Bulov itu adalah jarak sesungguhnya karya seni dan penikmat karya seni ini. Nah, terus habis itu ada juga temporary distance kata Bulov. Katanya bukan hanya jarak ruangnya saja, tapi ada jarak waktu karya seni dan penikmat karya seni ini. Jadi materi saya yang terakhir adalah nilai, makna, dan filosofinya. Jadi di situ kan ada Dewa Siwa, Tuhan Yesus, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Secara kepercayaan masing-masing itu tuh sedang memegang gadget kan. Semua itu lebih pada memegang gadget. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena kita ini kan hidup di zaman milenial. Apa-apa tuh udah sama gadget gitu. Misalnya kita tutorial masak, tutorial
atau misalnya buku-buku, majalah, semuanya udah ada di dalam HP kita, di dalam gadget kita. Nah, makanya ulama-ulama ini memindahkan kitabnya secara pada agamanya masing-masing dengan kepercayaannya masing-masing ini ke dalam HP, entah sebuah website atau misalnya aplikasi kan. Jadi kalau misalnya saya kan agamanya muslim nih, jadi saya kalau misalnya mau baca Al-Quran, misalnya lagi ada di perjalanan kan ribet juga kan kalau misalnya bawa buku Al-Qurannya. Jadi saya tinggal buka HP ada aplikasi Al-Qurannya, di situ tinggal saya baca Al-Quran di situ. Nah, contohnya seperti itulah ya. Jadi diibaratkan di situ tuh Tuhan tuh sedang menulis ajarannya di dalam gadget itu. Padahal sebenarnya kan ulamanya yang nulis itu kan. Nah, tapi di situ adalah titik estetikanya menurut saya. Ya, jadi seperti Tuhan inilah yang membuat kitab-kitab ini ada di dalam gadget, yang mengupdate-nya seperti itu. Dan di sini kan kenapa bisa dibilang percampuran estetika itu karena kita tuh menggabungkan tokoh, sebenarnya itu anime ya. Kita tuh bisa dibilang itu gambarannya lebih kayak anime, tapi di sini tuh temanya religius gitu, seperti itu. Jadi di situ adalah percampuran estetikanya. Jadi itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya tutup presentasinya. Terima kasih.